Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuria Zulian Nihrir dengan NIM 2221050200034 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, deskripsikan secara runtut perbedaan dan persamaan pemikiran Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali mengenai mekanisme pasar serta paparkan kontekstualisasinya di zaman modern, khususnya di Indonesia. Yang pertama, pemikiran Abu Yusuf. Jadi persamaannya menerapkan prinsip keadilan dan perlindungan harta benda dalam setiap praktik ekonomi. Sedangkan perbedaannya mementingkan regulasi pengaturan pasar oleh pemerintah berfokus pada aspek hukum. Lalu yang kedua, pemikiran Ibnu Taimiyah. Persamaannya yaitu menerapkan prinsip kebebasan dalam berkeadilan, pandangan terhadap keadilan dalam melakukan transaksi ekonomi. Perbedaannya yaitu memiliki pemikiran atau perspektif yang lebih luas tentang kebebasan seorang dalam berdagang. Sedangkan pemikiran Ibnu Khaldun, persamaannya yaitu menekankan kebebasan individu, konsep dasar sebagai alat untuk distribusi kekayaan. Perbedaannya memiliki pemikiran mengenai peran kekuasaan politik dalam mekanisme pasar, faktor sosial budaya mulai dimasukkan. Lalu yang keempat, pemikiran Al-Ghazali. Persamaannya yaitu keadilan yang sangat diperlukan dalam praktik ekonomi. Perbedaannya mulai dikembangkan zakat sebagai alat untuk distribusi kekayaan. Dan 5 tokoh tersebut berkontribusi dalam perekonomian saat ini dengan bukti adanya pengembangan hukum ekonomi Islam, membentuk pandangan tentang hukum antara moral, agama, dan ekonomi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mengisi tabel, yaitu mengisi TC, AC, AFC, AVC, dan MC. Yang pertama, mencari TC. Rumus TC yaitu FC plus VC. Jadi di sini 5.000 ditambah 1.500, jadi hasilnya TC-nya yaitu 6.500. Selanjutnya mencari AC. Mencari AC itu TC per Q. Jadi TC dibagi Q. Jadi di sini itu 6.650 dibagi 10, yaitu AC-nya 665. Selanjutnya mencari AFC. Rumus AFC itu yaitu FC per Q. Jadi FC dibagi Q. Jadi di sini 5.000 dibagi 10. Jadi hasilnya itu 500. Selanjutnya mencari AVC. AVC itu rumusnya VC per Q. Jadi VC dibagi Q. Jadi di sini itu 16.500 dibagi 10. Jadi yaitu hasilnya. Selanjutnya mencari MC. Rumus MC itu delta TC per delta Q. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu pertanyaannya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran perspektif ekonomi mikro Islam.
Gambarkan beserta kurva dan berikan hukumnya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam perspektif Islam itu ada beberapa, yaitu yang pertama prinsip keadilan al-adl. Prinsip ini sangat penting karena dibutuhkan keadilan dalam penentuan harga, distribusi kekayaan, dan akses ke sumber dan daya ekonomi. Yang kedua, pencegahan riba atau bunga. Islam melarang praktik riba, jadi dilarang adanya bunga dalam berbisnis. Yang ketiga, kepatuhan syariah. Jadi produk-produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, etika bisnis, muamalah. Jadi ini sangat penting karena dibutuhkan kejujuran, kepercayaan, dan keadilan dalam berbisnis. Yang kelima, zakat dan sodako. Konsep zakat, zakat wajib maupun zakat sukarela sangat membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dan yang keenam, larangan maisir dan goror. Jadi Islam melarang praktik perjudian atau maisir dan ketidakpastian, yaitu goror. Lalu kurva dari permintaan dan penawaran yaitu seperti pada gambar ini. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jelaskan pemahaman Anda tentang